Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri? What? Bro, what are you talking about, man? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak banyak orang, bahkan mungkin dalam perjalanan spiritual kita. Masa Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri? Apakah ini benar atau tidak? Sebuah pertanyaan yang menantang logika dan iman kita sebagai umat percaya. Namun, untuk dapat memahaminya, kita harus merunutkan prinsip-prinsip dasar tentang siapa Tuhan, siapa Yesus, dan bagaimana kita memahami keduanya dalam wahyu Allah. Yang pertama, menyikapi ketegangan antara logika dan iman. Memang, ketika kita berpikir secara logis, pertanyaan bahwa Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya terdengar membingungkan. Logika manusia cenderung berfokus pada sebab akibat yang bersifat duniawi. Tapi, sebagai orang beriman, kita tahu bahwa cara Allah bekerja melampaui pemahaman kita yang terbatas. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan semua yang ada berasal darinya. Dalam Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Dalam Yohanes 1 ayat 3 juga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita diajarkan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, dan tanpa Tuhan tidak ada yang ada. Ini menegaskan bahwa Tuhan adalah asal dari segala yang ada. Namun, kedatangannya dalam rupa manusia adalah bagian dari rencana keselamatannya. Kedua, konsep inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Untuk memahami ini, kita harus melihat konsep inkarnasi. Inkarnasi adalah keyakinan bahwa Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus menjadi manusia. Ini bukan berarti Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya, melainkan Tuhan yang memilih untuk masuk ke dalam ciptaannya sebagai manusia, dalam cara yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya dengan logika manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yesaya 9 ayat 6 juga dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ayat ini ditulis sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi manusia adalah perwujudan dari Allah yang hadir dalam dunia ciptaannya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 disebutkan bahwa Firman itu menjadi manusia. Ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus adalah Allah, Dia memilih untuk datang ke dunia dengan cara yang sangat berbeda dari pengertian kita tentang kelahiran manusia. Ketiga, peran Yesus dalam ciptaannya dan penebusan. Kembali kepada pertanyaan awal, apakah benar Tuhan diciptakan oleh ciptaannya? Jawabannya, Yesus memang dilahirkan sebagai manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang telah ada sejak awal. Dalam perannya sebagai Sang Pencipta, Yesus tidak dilahirkan oleh ciptaannya, tapi justru Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus adalah Sang Pencipta, dan Dia datang menembus ciptaannya, bukan untuk dibatasi oleh ciptaannya. Dalam Kolose 1 ayat 16, kita belajar bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Keempat, mengapa Tuhan memilih inkarnasi? Namun pertanyaan tetap ada. Mengapa Tuhan memilih menjadi manusia? Apa tujuannya? Jawabannya adalah pada rencana keselamatan Allah. Melalui inkarnasi,
Tuhan mengidentifikasi diri dengan umat manusia. Dia merasakan penderitaan kita, hidup dalam tubuh kita, dan akhirnya mati menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Keselamatan manusia tidak dapat tercapai tanpa pengorbanan Tuhan. Melalui kemanusiaan Yesus, Allah menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Inkarnasi adalah bentuk kasih yang begitu besar yang memungkinkan manusia untuk bertemu dengan Allah dalam cara yang paling pribadi. Kesimpulan. Jadi, apakah benar Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya? Jawabannya tidak. Tuhan tidak dilahirkan oleh ciptaannya, melainkan Tuhan memilih untuk menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya. Ini adalah bagian dari misteri iman yang melampaui akal manusia. Yesus adalah Tuhan yang hadir di dunia ini dengan tujuan yang sangat jelas, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui inkarnasi, Tuhan menunjukkan bahwa Dia bukan hanya pencipta, tetapi juga penebus yang hadir bersama dengan umat-Nya untuk menuntun kita pada keselamatan. Ketika kita menghadapi pertanyaan yang membingungkan ini, mari kita renungkan dengan hati yang terbuka dan percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami, tetapi selalu untuk kebaikan kita. Semoga pemahaman ini membawa kita lebih dekat dengan pengenalan kita akan Tuhan yang agung. Teruslah menggali kebenaran dalam firman-Nya dan percayalah bahwa segala yang dilakukannya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati.